Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Nah, komunikasi dalam kehidupan manusia menjadi elemen yang sangat penting untuk menunjang suatu aktivitas, misalnya dalam bersekolah, dalam pekerjaan, aktivitas sosial, berorganisasi, dan masih banyak lagi. Biasanya, tujuan komunikasi itu sendiri ada untuk bertanya, untuk menyelesaikan suatu konflik tertentu, ada untuk memberikan dukungan, memutuskan keputusan secara bersama, memberikan penjelasan suatu informasi, dan lainnya. Adapun hambatan dari komunikasi itu sendiri, yang pertama yaitu ada gangguan atau distraksi. Nah, biasanya gangguan atau distraksi ini terdiri dari faktor lingkungan. Biasanya karena ada pembisingan dari luar, suara hujan, suara aktivitas lain di luar sana, yang mungkin nanti komunikasi tersebut akan terhambat. Yang kedua ada perbedaannya pemahaman antara bahasa ataupun budaya. Nah, biasanya karena adanya perbedaan ini, komunikasi dapat terhambat karena mungkin adanya ketidaksalingpahaman satu sama lain. Yang ketiga, adanya ketidakstabilan dalam emosi. Nah, ketika komunikasi yang tadi saya sebutkan tujuannya untuk menyelesaikan suatu konflik, nah, tetapi ketika konflik tersebut diselesaikan, emosi kita masih membara-bara, hal tersebut akan membuat komunikasi tersebut terhambat karena adanya ego diri kita yang menguasai, sehingga mungkin kita cenderung akan marah-marah ataupun hal yang lainnya, sehingga komunikasi tersebut dapat terhambat. Yang ketiga yaitu adanya ketidakobjektifan dalam suatu komunikasi. Nah, mungkin ketika kita menjalin suatu proses komunikasi, kita cenderung melihat siapa yang mengatakannya, bukan apa yang dikatakannya gitu. Biasanya kalimat ini yaitu unsur makola wala tanzur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Jadi terlepas siapapun yang mengatakannya, jika apa yang dia katakan tersebut benar, kita harus percayai dan harus objektif gitu. Mungkin dengan cara kita mencari sumber lain untuk memvalidasi apakah informasi yang dia sampaikan tersebut benar atau tidak, hal tersebut dapat meminimalisir dalam komunikasi kita agar terjalin dengan efektif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif merupakan suatu transfer pesan ataupun informasi di mana pesan tersebut dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Nah, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima informasi, maka kita perlu suatu keterampilan komunikasi yang baik. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang keterampilan apa saja sih yang kita harus ketahui dalam menjalin suatu komunikasi agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu juga tidak kalah penting. Komunikasi nonverbal merupakan segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata. Nah, hal ini meliputi gestur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan masih banyak yang lainnya. Jadi komunikasi nonverbal itu juga sangat berkontribusi dalam proses komunikasi tersebut, apakah komunikasi tersebut dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Kemudian komunikasi nonverbal itu juga dapat mendukung atau menegaskan pesan yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang kedua yaitu aktif mendengarkan. Dalam komunikasi, mendengarkan menjadi keterampilan yang sangat penting agar komunikasi dapat terjalin dengan efektif. Nah, dalam konteks mendengarkan itu, kita artinya melibatkan perhatian kita sepenuhnya kepada informasi apa saja yang telah disampaikan, dan dengan mendengarkan, kita akan memberi sinyal bahwa kita memberikan perhatian dan memahami
topik apa yang sedang dibicarakan. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik paraphrasing atau mengulang kembali kata-kata yang telah disampaikan dengan bahasa kita sendiri. Dengan teknik paraphrasing itu sendiri artinya kita mendengarkan dengan cermat, dan hal tersebut juga dapat membangun hubungan antara kita dengan lawan bicara kita. Oke, yang ketiga yaitu memperhatikan tata bahasa. Nah, ketika komunikasi, sebaiknya kita memperhatikan kata-kata apa saja yang kita gunakan. Artinya kata-kata tersebut tidak ambigu atau malah dalam konotasi merendahkan orang lain. Nah, maka dari itu, pergunakanlah kata-kata komunikasi yang sopan dan dapat diterima oleh orang lain dan secara teknis dapat dimengerti oleh orang lain. Oke, yang terakhir, yang keempat yaitu keterbukaan. Nah, dalam proses komunikasi, tentu dalam diri kita harus menjadi terbuka terhadap apa? Terhadap ide-ide baru, perspektif baru dari orang lain. Maka dengan dari itu, kita punya keterbukaan, kita akan bisa menjadi mudah untuk menangkap informasi apa saja yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi kita tidak menjudge mereka secara langsung. Nah, mungkin itu saja beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.